Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Siapa yang tidak sedih jika istri kita mengalami keguguran dalam kandungannya? Padahal mungkin saja, ada yang sangat berharap mempunyai keturunan yang sudah lama dinanti-nanti kehadiran sang buah hati. Seperti yang diketahui bersama, pada hakikat keguguran janin dalam kandungan, ada dua, yaitu 1. Saat sudah ditiupkan ruh, yaitu ketika dia telah berumur 4 bulan. Maka janin ini dihukumi sebagai seorang manusia dan dibangkitkan pada hari kiamat. 2. Sebelum ditiupkan ruh, yaitu ketika berumur kurang dari 4 bulan, maka ini tidak dianggap manusia yang telah memiliki kehidupan, dan tidak dibangkitkan di hari kiamat. Perkara yang menjelaskan ditiupkan ruh pada janin dalam kandungan ini, disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani nutfah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6594 dan Muslim nomor 2643. Jadi yang dimaksud di sini adalah saat janin yang gugur dalam kandungan itu yaitu saat sudah ditiupkan ruhnya oleh Allah. Walaupun demikian, tahukah sahabat bahwa Allah Ta'ala akan memberikan garansi pahala kepada ibu yang sabar ketika mengalami keguguran? Berikut penjelasannya. 1. Akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Anak itu pada hakikatnya adalah buah hati setiap orang tua. Karena orang tua selalu mencintai anaknya. Ketika nyawa anaknya dicabut oleh Allah, hamba tersebut memuji Allah. Ini menunjukkan bahwa hamba tersebut betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada takdir Allah. Maka ketika anaknya meninggal, dia memuji Allah dan mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Ini adalah ucapan ketika seseorang terkena musibah. Baik itu musibah kematian ataupun musibah yang lainnya. Ini adalah sebagai tanda keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah yang memberikan anak kepada kita, dan dia pula yang memanggil anak kita. Orang yang ketika terkena musibah kematian itu memuji Allah, kemudian dia mengucapkan istirja, dan dia yakin bahwa kita sebagai manusia adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang yang demikian, Allah berikan balasan di sisinya dengan balasan yang besar. Yaitu dibangun baginya istana di surga Allah Ta'ala. Allah menyebutkan istana tersebut dengan Baitul Hamdi, istana pujian. Karena orang itu bersabar dan memuji Allah ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada anak seorang hamba yang meninggal, maka Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku? Maka para malaikat menjawab, iya benar. Allah berkata, apakah kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Para malaikat menjawab, iya. Kemudian Allah berkata, apa yang diucapkan hambaku? Para malaikat menjawab, dia memuji engkau dan mengucapkan kalimat istirja, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah Ta'ala berfirman, bangunlah untuk hambaku di surga sebuah istana dan beri nama istana tersebut dengan istana pujian. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1021. 2. Anaknya menjadi penghalang dari neraka. Hal ini disampaikan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para syahabiyah bersabda, setiap ibu yang ditimpa musibah kematian 3 orang anak, mereka akan menjadi penghalangnya dari api neraka. Salah seorang syahabiyah pun berkata, bagaimana kalau 2 orang anak ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begitu pula 2 orang anak. Hadis riwayat Bukhari nomor 1249. Dalam hadis lainnya juga ditegaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ditinggal mati 3 anaknya yang belum balik,
maka anak itu akan menjadi hijab tameng baginya dari neraka, atau dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari bab 91. 3. Anaknya dapat menarik orang tuanya untuk masuk ke surga dan mendapatkan syafaat atas seizin Allah. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hasan, bahwa aku bertanya kepada Abu Hurairah tentang keadaan dua anak kecilku yang telah meninggal dunia. Boleh tidak engkau menyampaikan kepadaku satu hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang boleh memujuk jiwa-jiwa kami karena kematian ini? Jawab Abu Hurairah, boleh. Anak-anak mereka ialah daamis surga. Salah seorang daripada mereka menemui ayah mereka, atau ibu bapa, lalu menarik bajunya, atau menarik tangannya, seperti aku menarik hujung jahitan bajumu ini. Anak itu tidak akan melepaskannya sehingga Allah memasukkannya dan ibu bapanya ke surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2435. Imam Al-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa daamis itu berarti ahli surga yang kecil, asalnya ialah dumus, yaitu hewan-hewan kecil yang berada di dalam air, mereka tidak berpisah dengannya. Artinya, anak-anak kecil di dalam surga tidak berpisah darinya. Syarh Muslim 16 halaman 182. Dalam hadis lainnya juga ditegaskan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya, yang belum balik, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari 1248 dan Nasai 1884. Selain itu juga diperkuat dalam hadis lainnya dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya, apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1609. 4. Anaknya mendapat pengasuhan dari Nabi Ibrahim alaihi salam di Raudah. Seorang anak kecil yang meninggal sebelum balik, pernah dilihat Nabi Muhammad bersama dengan Nabi Ibrahim di Raudah. Hal ini disampaikan dalam hadits yang cukup panjang, yaitu yang berkaitan dengan Isra Mirajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Samurah bin Jundub. Lalu kami mendatangi sebuah kebun yang secara merata berisi warna musim semi. Di antara 2 tepi kebun terdapat seseorang yang jangkung, yang nyaris aku belum pernah melihat manusia yang kepalanya memanjang di langit seperti itu, dan sekitar orang itu terdapat banyak anak-anak kecil yang pernah aku lihat. Saya bertanya, apa ini sebenarnya? Mereka ini siapa? Adapun laki-laki jangkung dalam taman, ia adalah Ibrahim alaihissalam. Adapun anak-anak di sekitarnya adalah bayi yang mati di atas fitrah. Lantas sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, juga anak orang-orang musyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, juga anak-anak orang-orang musyrik. Hadis riwayat Bukhari 7047. Jadi anak-anak yang meninggal pada saat masih fitrah itu dalam penjagaan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surga. Demikian balasan bagi para ibu yang janinnya mengalami keguguran, sehingga hendaknya tak perlu berlarut dalam kesedihan. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kekuatan, kesabaran, dan ketabahan di dalam melewati ujian hidup. Dan semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan jalan keluar atas segala permasalahan yang kita hadapi. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.